what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, bertemu lagi dengan Ibu Sela. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Bab 1, materi teks laporan percobaan. Subbab 2, mengenai struktur laporan percobaan. Kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Ada yang masih ingat teks laporan percobaan itu apa? Ya, benar. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil dari pengamatan atau observasi dan analisis yang sistematis. Teks ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Apa sih Ibu tujuan disusunnya teks laporan percobaan? Ibu jawab, tujuan disusunnya teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Percobaan yang dilakukan bisa melalui kegiatan eksperimen atau pengamatan. Oleh sebab itu, isi dari teks laporan percobaan harus disusun secara sistematis, mulai dari tujuan, proses, hingga hasil yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Ketika kita menyusun teks laporan percobaan, tentunya harus memperhatikan struktur-struktur yang ada. Struktur teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama ada judul. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat ada langkah-langkah. Yang kelima ada hasil. Yang keenam, ada simpulan. Struktur teks laporan yang pertama yaitu judul. Judul merupakan nama atau kepala karangan yang mencerminkan isi dari suatu bacaan. Dapat dilihat dari contoh berikut. Teks yang Ibu tampilkan memiliki judul yaitu pembuatan sabun mandi dengan bahan lidah buaya. Nah, judul ini nantinya akan menggambarkan atau mencerminkan isi dari teks yang akan dibahas. Struktur teks laporan percobaan yang kedua ada tujuan. Bagian tujuan ini berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Nah, pada contoh di samping, tujuan dari penelitian pembuatan sabun mandi dari lidah buaya adalah untuk menambah wawasan mengenai cara membuat sabun alami serta menambah wawasan terkait manfaat yang tersembunyi pada lidah buaya. Nah, pada bagian teks ini merupakan tujuan dari pembuatan sabun mandi alami dari lidah buaya. Struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan dijelaskan alat dan bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan kegiatan percobaan. Dalam teks pembuatan sabun mandi
dengan lidah buaya, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sabun mandi dari lidah buaya yaitu ada batang besar lidah buaya, pisau, sendok, pewangi. Pewangi ini bisa berupa pewangi cair, sabun cair, air, panci, dan saringan. Yang Ibu sebutkan tadi merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sabun mandi dari lidah buaya. Selanjutnya ada langkah-langkah. Pada bagian ini disajikan tahapan pelaksanaan dari percobaan atau proses yang dilakukan. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping merupakan langkah-langkah dari pembuatan sabun mandi dari lidah buaya. Langkah-langkah ini disusun secara runtut, secara jelas, dan sistematis, mulai dari pertama atau awal saat kita melakukan percobaan sampai akhirnya mendapatkan hasil dari percobaan. Langkah-langkah ini harus disusun secara runtut dan jelas. Struktur yang kelima ada hasil percobaan. Nah, bagian hasil ini berisi uraian tentang hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Seperti yang telah ditampilkan, teks di samping merupakan hasil dari percobaan pembuatan sabun mandi dari lidah buaya. Pada contoh teks yang telah ditampilkan merupakan hasil dari percobaan pembuatan sabun mandi dari lidah buaya. Yang terakhir ada simpulan. Simpulan ini merupakan bagian terakhir dari teks laporan hasil percobaan yang berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah ia lakukan. Seperti yang telah Ibu tampilkan. Pada teks di samping merupakan simpulan dari pembuatan sabun mandi dari lidah buaya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran mengenai struktur teks laporan percobaan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajarnya, cintai bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.